Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pendidikan Jasmani Adaptif yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang olahraga kreatif bagi anak tunanetra kategori low vision. Di sini nama olahraganya yaitu menghindari bola atau kita sebut manball. Sebelum masuk ke dalam materi, lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizaldi Azwa, NIM 18101272 115, kelas A02 dan angkatan 2018. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Biodata anak. Nama anak di sini adalah Ragil Hairiah, tempat tanggal lahir Banjarbaru 14 Oktober tahun 2007, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak ketiga, nama sekolah SLBA Negeri 3 Martapura, kelas 4, jenis hambatan penglihatan, alamat Jalan Mustika Banjarbaru. Analisis kebutuhan penjas adaptif. Seseorang yang karena suatu hal tidak dapat menggunakan indera penglihatannya sebagai saluran utama dalam memperoleh informasi dari lingkungannya, yang kita sebut tunanetra. Adanya ketunanetraan pada seseorang, secara otomatis ia akan mengalami keterbatasan. Salah satu keterbatasan itu adalah dalam hal mobilitas atau dalam pergerakan. Sehingga yang dibutuhkan oleh anak ialah melatih pergerakan refleks yang dapat menaikkan daya konsentrasi. Latihan pergerakan refleks ini bisa didapatkan melalui olahraga manball, yaitu menghindari bola. Olahraga ini cukup baik melalui gerakannya yang dapat memberikan manfaat terhadap kekuatan tangan dan kaki, serta melatih kepekaan indera pendengaran juga. Kemudian ada rancangan olahraga kreatif bagi anak tunanetra kategori low vision. Yang pertama ada bentuk adaptasinya, yang kedua ada olahraga kreatifnya. Yang pertama kita bahas tentang bentuk adaptasinya terlebih dahulu, yaitu bentuk adaptasinya jumlah pemain. Di sini tidak ada jumlah pasti pemain dalam olahraga ini, tetapi tetap harus ada dibagi menjadi 2 tim. Kemudian waktu, di sini tergantung kesepakatan pemain bisa menggunakan sistem eliminasi, timer atau skor. Pada sistem eliminasi, timer atau skor ini, di slide selanjutnya akan diperjelas lagi seperti apa bentuk sistemnya. Kemudian ada sarana. Di sini bola karet yang biasa bisa digantikan dengan bola karet yang berbunyi. Jadi bola karetnya itu biasanya berbentuknya seperti ini, yang bisa digenggam, tapi ini tidak ada bunyinya. Bisa dimodifikasi yang ada bunyinya. Kemudian olahraga kreatifnya, nama olahraga ini yaitu menghindari bola atau yang kita sebut manball. Tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi, untuk meningkatkan refleks, untuk meningkatkan kekuatan tangan, untuk meningkatkan kepekaan indera pendengaran. Manfaatnya melatih konsentrasi, melatih refleks, melatih kekuatan tangan, dan melatih kepekaan indera pendengaran. Kemudian peralatan olahraga adaptif. Yang pertama bola karet bunyi, kemudian lapangan. Di sini kita menyesuaikan juga. Contohnya di sini adalah 4 lawan 4. Saya jelaskan dulu. Pemain 1 itu yang warna merah, kemudian pemain 2 yang warna biru, kemudian yang abu-abu yang di luar lapangan itu adalah wasit. Dan wasitnya ini sebenarnya nggak harus ada di setiap sisi ujung di lapangan, bisa 1, bisa 2, ya menyesuaikan lagi. Tapi alangkah lebih baiknya banyak biar keputusannya bisa dipertanggungjawabkan lah. Kemudian ada boy ball. Tugasnya ialah ketika para pemain melempar dan meleset bolanya keluar lapangan, maka tugasnya boy ball ini adalah untuk mengambilkan bola tersebut, kemudian diberikan lagi ke tim yang akan bermain selanjutnya. Nah, kemudian di lapangan ini ada warna areanya. Sebenarnya ini hanya ilustrasi, nggak harus ada warna seperti ini. Jadi area yang dilarang ini adalah area yang warna kuning. Jadi area itu dilarang dilalui oleh pemain. Nah, kemudian yang warna hijau yaitu area tempat pemain untuk melempar bola. Jadi di area situ aja bolehnya. Kemudian ada peluit standar untuk wasit. Kemudian ada outfit olahraga. Terserah, boleh apapun. Kemudian peraturan permainan. Yang pertama aturannya player atau pemain. Di sini tidak ada pastinya mau berapa, tetapi setidaknya jangan sampai membuat lapangan itu sempit karena terlalu banyak pemain.
Jadi bisa 3 lawan 3 lah, oke. Kemudian waktu. Nah, di sini eliminasi, timer, dan skor. Jadi yang pertama eliminasi ini adalah sistemnya jika bola pelempar itu mengenai target, maka yang terkena bola itu harus keluar dari lapangan sampai pertandingan berakhir. Kemudian ada timer. Di sini menggunakan durasi sesuai kesepakatan, bisa 5 menit atau 10 menit. Nah, dalam waktu tersebut berapa banyak poin yang bisa dicetak oleh para pemain. Kemudian ada skor. Kalau dalam skor ini bisa sesuai kesepakatan lagi, mau skornya sampai 10 poin atau 20 poin misalnya. Jadi sampai poin tersebut terpenuhi, misalnya 20 skor, maka yang paling cepat mencetak 20 skor itu tadi yang menang. Kemudian wasit di sini, wasit berada di luar lapangan dan menjadi penentu serta mengawasi jalannya permainan. Kemudian cara permainannya. Yang pertama, para tim dibagi menjadi 2 dan ditempatkan di kotaknya masing-masing. Yang kedua, pemain dilarang keluar dari kotak yang ditempatinya serta diperbolehkan untuk orientasi lapangan atau mengenali areanya. Jadi sebelum bermain bisa diorientasikan dulu, mengenali tempatnya seperti apa, luasnya, seperti itu. Kemudian permainan dimulai ketika wasit meniup peluit. Selanjutnya yang keempat, sebelum melempar pemain diarahkan dengan aba-aba. Aba-aba ini bisa dari wasitnya. Jadi misalnya wasit telah meniup peluit, kemudian mempersilahkan, contohnya di sini tim biru mempersilahkan tim biru untuk melempar. Jadi wasit bisa bilang tim biru siap. Tanda siap dari pemain biru itu bisa dengan membunyikan bolanya. Jadi digerak-gerakan seperti itu. Nah, dan arah lemparannya hanya pada bagian tubuh atau badan saja. Jadi bisa dikira-kira lah. Jadi lemparannya bisa lurus dan cukup mengeluarkan tenaga. Kemudian jika tim lawan terkena bola, misalnya bolanya terkena dan memantul ke tubuhnya, maka tim biru mendapatkan skor 1 poin. Nah, itu dengan sistem yang timer atau skor tadi. Nah, kalau dengan sistem yang eliminasi, berarti tim merah tereliminasi pemainnya, salah satu tersebut. Kemudian jika bola meleset, maka tim lawan dapat melempar kembali ke arah tim pelempar yang di awal sampai akhir permainan. Jadi kalau dibayangkan ada misalnya permainannya itu 4 lawan 4, jadi dipersilahkan dulu tim mana yang mau melempar. Kalau memakai sistem yang skor atau timer itu, pemain bisa saling berbalas. Jadi misalkan yang pertama tim biru ngelempar ke tim merah, maka tim merah harus bersiap untuk menghindar. Nah, jika bisa menghindar, maka boleh melempar lagi ke tim biru. Seperti itu seterusnya sampai terpenuhi skornya atau timernya, durasinya. Nah, kalau dengan sistem eliminasi, misalkan masih sama 4 lawan 4, yang dipersilahkan pertama tim biru yang melempar duluan, maka tim merah harus bersiap. Nah, dan jika salah satu tim merah terkena, maka orang tersebut harus tereliminasi dan keluar lapangan. Jadi sisanya tim merah 3, tim biru 4 orang masih awal. Nah, kemudian tim merah dipersilahkan untuk melempar kepada tim biru. Sampai seperti itu seterusnya. Misalnya sisa terakhir 2 versus 1, tim biru 2, tim merah 1. Jadi 2 orang ini boleh langsung melempar ke 1 orang dari tim merah ini. Nah, jika meleset, maka tim merah dapat melempar, tetapi hanya 1 bola yang dipakai, dan harus dipilih ke salah satu orang tersisa tadi dari tim biru sampai akhir permainan. Kesimpulannya, seseorang yang karena suatu hal tidak dapat menggunakan indera penglihatannya sebagai saluran utama dalam memperoleh informasi dari lingkungannya atau yang kita sebut tunanetra,
adanya ketunanetraan pada seseorang secara otomatis ia akan mengalami keterbatasan. Salah satu keterbatasan itu adalah dalam hal mobilitas atau dalam pergerakan, sehingga yang dibutuhkan oleh anak ialah melatih pergerakan refleks yang dapat menaikkan daya konsentrasi. Latihan pergerakan refleks ini bisa didapatkan melalui olahraga main ball atau menghindari bola. Olahraga ini cukup baik melalui gerakan-gerakannya yang dapat memberikan manfaat terhadap kekuatan tangan dan kaki, serta melatih kepekaan indera pendengaran juga. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.